Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai, mohon izin untuk cek suara terlebih dahulu. Apakah dapat diterima dengan baik? Bapak dan Ibu silakan untuk memberikan responnya. Monggo silakan. Dapat diterima suara kami? Ya, mudah-mudahan bisa oke dari Mas Madi. Ya, oke, ya. Terima kasih. Mohon izin untuk kami mulai kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Islam Banjarnegara beserta jajarannya, yang kami hormati dan kami ucapkan selamat datang kepada Mbak Betty Pinaria untuk narasumber ilmiah series hari ini. Dan tidak lupa seluruh peserta dari lingkungan Rumah Sakit Islam Banjarnegara yang telah berkenan bergabung bersama kami dalam kegiatan ilmiah series RSI Lebih Baik tahun 2024. Luar biasa, hari ini kami disambut oleh 65 orang yang sudah bergabung di link Zoom. Terima kasih, semoga terus bertambah ya. Karena kegiatan hari ini tentunya adalah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keilmuan kita. Ya, melalui kegiatan ilmiah series ini diharapkan tentunya pengetahuan kita akan bertambah dan juga mungkin yang belum mengetahui nanti akan menambahkan eh, pengetahuan terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Dan untuk hari ini tidak ada pretest ya Mbak Betty, tapi nanti mungkin bisa kita sambil isi untuk lebih memahami lagi melalui sesi diskusi setelah paparan dari narasumber. Dan sebagaimana yang telah Bapak Ibu ketahui bahwa untuk agenda hari ini kita akan membahas tentang spirometri. Ya, ini mungkin juga hal yang baru untuk kita. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar bersama Mbak Betty. Dan untuk sesi setelah paparan materi adalah sesi diskusi. Nanti Bapak dan Ibu dapat mengaktifkan mic ataupun dapat melontarkan pertanyaan melalui room chat. Dan selama kegiatan hari ini berlangsung, mohon nanti Bapak dan Ibu untuk mematikan mic, nggih. Jadi nanti bisa fokus untuk menyimak paparan materi dari narasumber. Dan untuk berikutnya, mungkin nanti kita serahkan sepenuhnya waktu kepada Mbak Betty. Ini sudah banyak teman-teman, 68 orang ya. Mungkin 65 di luar kita ya Mbak Betty. Ya, monggo silakan Mbak Betty. Mungkin sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. di sini saya diberi waktu untuk mengisi materi tentang spirometri. Ini alat baru untuk RSI. Alhamdulillah sudah ada. Spirometri sudah mulai dari bulan Mei. Dan di bulan Mei itu alhamdulillah sudah ada 23 pasien yang diperiksa untuk tindakan spirometri. Di sini saya akan mengisi materi tentang spirometri. Apa itu spirometri? Spirometri adalah tes standar yang dilakukan dokter atau perawat untuk mengevaluasi fungsi paru atau sering disebut dengan tes fungsi paru. Tes spirometri dilakukan dengan alat khusus bernama spirometer. Tujuannya apa? Untuk mengukur volume udara yang dihirup dan dihembuskan dari paru-paru. Kondisi apa yang memerlukan tes spirometri? Biasanya sama dokter, tes spirometri ini digunakan untuk menegakkan diagnosa gangguan pernapasan. Nah, contohnya saluran pernapasan mengalami keracunan dan penyempitan di saluran pernapasan sehingga sulit untuk bernafas. Untuk PPOK jelas penyakit paru obstruksi kronis. Fibrosif kistik ketika paru-paru tersumbat karena lendir dari batuk atau dari sesaknya. Spirometri biasanya digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengobatan.
Untuk efektivitas pengobatan biasanya ini untuk pasien yang sudah tegak diagnosa dengan asma dan PPOK. Pasien tersebut eh, memakai inhaler sejenisnya kayak Symbicort ataupun Ventolin dan lain sebagainya. Spirometri juga bisa digunakan untuk memeriksa fungsi paru sebelum tindakan bedah. Ini di RSI belum ada advis dari DPJP untuk tindakan sebelum reop. Ada persiapan sebelum tindakan spirometri, wajibnya itu hindari merokok setidaknya 1 jam sebelum tindakan spirometri. Ini untuk mengurangi bronkokonstriksi karena inhalasi pada asap rokok. Hindari konsumsi alkohol setidaknya 4 jam sebelum tindakan. Karena alkohol itu mengandung racun, bisa resiko untuk efek sampingnya saat tindakan spirometri tersebut. Hindari makan setidaknya 2 jam sebelum tindakan. Kalau sebelum tindakan kok pasien sudah makan, resiko untuk saat pemeriksaan spiro, karena spiro itu akan menghisap udara dan menghembuskan udara, resiko makanan itu akan tersedak saat tindakan tersebut. Hindari upaya fisik olahraga setidaknya 30 menit sebelum tindakan. Ini resiko juga untuk bronkokonstriksi akibat olahraga, penyempitan bisa di saluran pernafasan di paru-paru. Kenakan pakaian longgar. Ini wajib untuk dikenakan karena memang resiko untuk mengurangi retriksi. Paru-paru tidak berkembang dengan baik saat menarik nafas. Alat yang disiapkan sebelum tindakan spirometri. Spirometer yang terkalibrasi, timbangan berat badan, pengukuran tinggi badan. Ini wajib untuk masuk ke data tindakan spirometer. Sebab memang dari hasil berat badan, tinggi badan, dan usia itu akan menghasilkan antara retriksi dan obstruksi pasien tersebut. Nose clip. Nose clip itu penjepit hidung. Wajib digunakan untuk pasien mau tindakan spirometri. Karena memang spirometri itu latihan nafasnya itu lewat mulut, bukan lewat hidung. Jadi hidung memang harus ditutup. Mouthpiece disposable. Mouthpiece itu alat yang menghubungkan antara mulut pasien dengan spirometer. Itu yang buat latihan nafas menghembuskan sama menghirup. Data pasien wajib ada nama, jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, dan nomor register pasien. Prosedur tindakan spirometri, pasien diminta duduk selama tindakan spirometri berlangsung atau bisa berdiri. Pasang nose clip di hidung, menjaga lubang hidung agar tertutup. Pasien akan menarik nafas secara perlahan dan menghembuskan sekuat mungkin ke dalam tabung atau mouthpiece. Tindakan spirometri dilakukan kurang lebih 15 menit. Hasil pemeriksaan spirometri. Di sini saya jujur belum terlalu paham untuk pembacaan hasil spirometri karena memang saya belajar untuk tindakannya aja. Ini dasarnya aja.
Force vital capacity atau kapasitas vital paksa. Tujuan pengukuran efisi adalah untuk mengetahui total jumlah udara yang dapat dihembuskan secara paksa. Hasil efisi normal 80%. Itu dinyatakan kondisi normal. Hasil efisi kurang dari 80%, paru-paru tidak dalam kondisi normal, adanya penyumbatan di saluran pernafasan atau penyempitan di saluran nafas. Yang kedua, force expirasi volume. Tujuan mengukur FEV1 adalah mengetahui jumlah udara yang dikeluarkan dari paru-paru secara paksa selama 1 detik. Lebih cepat hembusannya timbang yang FVC. FVC hembusannya hanya sebentar, kalau ini cepat. Presentasi hasil pengukuran EV1 80% atau lebih artinya normal. 70-79% tidak normal di tahap masih ringan. 60-69 tidak normal di tahap sedang. 50-59 tidak normal di tahap potensi berat. Kalau 35-49 normal di tahap berat. Pengukuran perbandingan FEV1 dengan efisi. Perbandingan antara FEV1 dan efisi akan menghasilkan persentase yang dapat menjadi indikator apakah pasien mengalami gangguan aliran udara ke paru atau ada sumbatan dari saluran nafas. Volume suara ditambah lagi. Volume suara ditambah lagi. Hasil retriksi dan obstruksi untuk normal lebih dari 80. Kalau obstruksi 75% dinyatakan ringan. Retriksi efisi prediksinya itu 60-79%. Kalau obstruksi 60-74%. Sedang 30-59%. Berat itu kurang lebih dari 30%. Ini contoh hasil dari spirometri pada pasien poli dalam. Hasil efisi normal itu pada perhitungan PRED itu prediksi 22,78, berarti sudah dikatakan berat karena memang normalnya itu efisi 80%. FE1 24,24 di hitungan yang prediksi berapa persen itu. 24,24. Berarti memang sudah di bawah 80%. Hasil kumulatif untuk kesimpulan dari hasil spirometri pada pasien tersebut, retriksi serius. Berarti ada penyempitan di saluran nafas dan saat tindakan pasien tersebut paru-parunya itu kurang berkembang saat tarik nafas secara baik. Dikatakan serius itu tadi karena nilai efisi sama FEV1-nya itu di bawah 30. Makanya dikatakan serius atau berat. Ya, ini ada pemutaran video, mungkin cara penggunaan untuk spirometri di RSI. Kurang seru.
Latihan nafas itu saya dengan kode nafas panjang, lepas. Nafas panjang, lepas. Itu namanya FVC ya. Terakhir, ada sedot panjang sekuatnya, tarik nafas sekuatnya, baru dihembuskan. Itu namanya FV1. Jumlah udara yang dikeluarkan oleh paru syarat terakhir dan yang paling terakhir. Kalau yang pertama itu namanya kita paksa. Dari hasil spirometrinya Grafik. ini enggak banyak angkanya. Kalau EKG Oh, kan enggak banyak angka. kalau EKG mungkin lebih ke grafik, seperti Iya, grafik ya. lebih banyak ke grafik. Tetap harus tahu cara bacanya ya. Iya, setidaknya itu jadi gambaran. Oke. Biasanya itu untuk pasien yang PPOK sama asma dari rawat inap pun sesuai dengan DPJP yang diminta. Kadang untuk semua bangsal ada yang suruh spiro, ada yang enggak sih. Oke. Tuh, Barakah. Baik. Terima kasih Mbak Betty ya. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita apa sih itu spirometri, bahkan sampai ditunjukkan juga untuk videonya ya cara penggunaan sehingga kita ada gambaran. Kalau tadi mungkin pada saat penjelasan mungkin kita masih Awam. berapa kalau kita yang nggak di pelayanan mungkin juga ini cara pakainya gimana gitu Ya, ya. Nah, tapi tadi dengan ditampilkannya sebuah video bagaimana cara penggunaannya tentu kita juga jadi tahu oh ternyata seperti itu ya. ya. Baik Bapak dan Ibu seluruh peserta webinar hari ini, mohon izin sebelum kita mulai masuk ke sesi diskusi, mungkin dapat kami sampaikan satu kali lagi ya untuk resum tadi yang disampaikan oleh narasumber bahwa spirometri ini adalah salah satu tes ya untuk menilai fungsi paru ya. Jadi tadi disebutkan oleh Mbak Betty bahwa ini adalah menilai jumlah udara ya yang dapat dihirup dan juga dihembuskan oleh Ya. paru, Mm-mm. di mana tadi hasilnya adalah dalam bentuk banyak angka ya, mungkin ada beberapa grafik tapi hanya sedikit. Dan ini Oh. juga nanti cara bacanya ada sendiri, ya, Mbak Betty. Ya, Ya, sesuai DPJP karena yang membaca hasil membaca spiro itu DPJP. ya Oke, DPJP. Saya hanya tindakan aja. tindakannya. Oke. Jadi untuk spirometri ini adalah lebih untuk mengukur kapasitas paru mungkin ya, Mbak Betty. Kalau Ya. tadi kita melihat. Ya, dan ini juga kenapa dilakukan tindakan ini tentunya adalah sebagai satu bentuk untuk penegakan diagnosis ya, kemudian juga dapat mengevaluasi tentang terkait dengan efektivitas pengobatan dan juga dapat dilakukan untuk memeriksa paru sebelum dilakukan tindakan bedah. Walaupun mungkin di RSI tadi disebutkan Belum. belum ada ya, tetapi ini salah satu kegunaan dari spirometri adalah termasuk untuk dilakukan sebelum pre-op. Pre-op. Oke. Dan ini mungkin penyakit-penyakit paru ya kaitannya yang tadi bisa dilakukan adalah PPOK, COPD mungkin bisa ya Mbak, fibrosis paru ya, Fibrosis paru. seperti itu. Asma mungkin juga bisa, oke? Asma. Ya. Dan untuk tadi juga sebelum dilakukan tindakan, tadi juga ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Jadi tidak boleh mengkonsumsi rokok ya. Nah ini Pasti biasanya ya kalau lebih banyak laki-laki. mungkin digunakan ya untuk yang penyuka nikotin. Nah, ini Kayaknya juga harus, mempengaruhi. iya pasti ya, Iya. karena itu kita harus, karena tujuannya adalah mengetahui kapasitas parunya ya. Jadi Ah, kalau misalnya ada penggunaan nikotin dalam 1 jam sebelumnya, tentu akan mempengaruhi hasil. hasil. Ya, selain itu juga diharapkan pasien yang akan melakukan tindakan ini tidak boleh makan yang berat ya. Ya. Kemudian Makan olahraga yang berat juga pasti akan pengaruh nanti ya. Kemudian tadi juga disebutkan harus menggunakan pakaian yang juga. longgar. Ya, dan ini tadi untuk pemeriksaan spirometri ini kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 15 menit ya, Ya. Mbak Betty. Nah, Itu ya. pun kalau pasien kadang untuk tindakan ada yang jelas, ada yang Iya. hidung, ada Iya, yang jadi enggak. Nah, mungkin itu harus kan tidak cukup ekstra ya. sekali ya, Mbak Betty ya, Tidak karena cukup sekali untuk untuk mendapatkan menjelaskan. hasil yang valid tentunya ya, diharapkan seperti itu.
Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah kita saksikan bersama juga ya untuk penggunaan alatnya tadi luar biasa ini. Untuk yang jadi pasien, terima kasih. Hadir apa enggak ini di sini? Ya, Propagandis. propagandusnya dari kawan sendiri. Tapi kalau saya bilang itu kayaknya memang cukup sesek nggak itu ya setelahnya? Ya, memang efek Karena samping harus untuk ada itu. klip Ah, gitu ya, pusing harusnya. kadang. Oh, pusing ya pastinya Pengaruh karena kita hanya menggunakan mulut ya untuk eh, bernapasnya, pernapasan. tidak menggunakan hidung Iya, seperti karena biasa. hidungnya ditutup. Oke, iya. Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin sebelum kita masuk ke sesi diskusi ini sudah ada pertanyaan masuk ya melalui room chat. Mohon izin, Paris mungkin bisa dibantu untuk dokumentasi kegiatan kita hari ini. Oke, mohon izin ya, Bapak dan Ibu silakan untuk on cam sejenak. Mungkin dari tadi sudah ada yang on cam juga ya. Tadi saya lihat ada Mas Wisnu ya, sudah senyum-senyum. Monggo silakan. Bisa di eh, on kan dulu kameranya sehingga kita bisa dokumentasikan kegiatan hari ini. Wah, terima kasih. Wah, Mas Daryanto. Ini lagi jaga ada Mas Aryoga, ya ada Mas Salis. Banyak. Wah, Mbak Lulu, ya Mbak Ika Sari. Oke, terima kasih Mas Adi, matur nuwun. Oke, di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kita. Mudah-mudahan eh, tadi materi yang disampaikan memberikan manfaat untuk kita semua ya, penambahan ilmu. Oke, dan Mbak Lala, wah terima kasih nih Mbak Lala di ruang Al Munawaroh ya. Ya, nyambi nih ya sambil pelayanan. Ya, ada Mas Wisnu, matur nuwun Mas Badi Nurwaluyo. Oke, ya. Ya, kita Ya, banyak sama-sama. ini ada 100 orang luar biasa. Terima kasih. Ini mungkin kemarin sebagai tindak lanjut surat dari Diklat ya. Iya, jadi ramai ya. Jadi rame. Terima kasih ya. Kita dokumentasikan dulu untuk sesi yang pertama. Monggo ada Al Amin ceria banget. Wah, luar biasa. Ini timnya Mbak Siti Marhamah. Terima kasih. Ya. Silakan boleh kasih senyum termanisnya atau gaya terkenesnya juga boleh. Mbak Danti. Oke. Rehab Medik juga sudah gabung. Ya. Oke, untuk lanjut slide berikutnya. Sudah. Ada ini mungkin kok nggak ada ya. Mungkin untuk slide berikutnya ya, monggo silakan. Ya, ada Mbak Ais juga ini, nyambi ya. Matur nuwun. Baik, kita lanjut untuk masuk ke sesi diskusi ya. Ini sudah masuk di chat kami. Ya, yang pertama ini datang malah dari Pak Riris ini. Terima kasih Pak Riris. Izin bertanya terkait pemeriksaan ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penularan satu pasien dengan yang lainnya bagaimana? Untuk alat kan satu tiup-tiup bareng. Oh, mungkin bisa dijelaskan monggo. Tadi untuk Montisnya. Oke. modbase-nya, monggo silakan. Makasih pertanyaannya, Pak Riris. Ngapunten, itu memang Monpis itu digunakan satu pasien itu cuma satu. Jadi alatnya disposable ya. Alatnya Oke, disposable. Sekali pakai kita buang. Nah, nggak mungkin dicuci lagi karena gantian mulut sama mulut itu resiko. fisika oke. Iya, Iya, itu. Itu ya Pak Riris? oke. Oke. Kenapa? Oh ya, untuk ini bisa tercover oleh BPJS atau belum? Alhamdulillah untuk tindakan spirometri sudah bisa tercover untuk Oke, BPJS. oke. Bisa Untuk tercover oleh Rana BPJS. bisa, Rachel pun juga bisa. Baik. Monpis dipakai untuk satu Satu pasien. pasien. Ah, Oke, pada prinsipnya disposable ya iya, alatnya ya. alatnya Sekali pakai disposable. sudah buang. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Latifah dari Al Munawaroh. Mohon izin bertanya, adakah batasan usia untuk menggunakan alat ini? Bisakah diterapkan pada pasien anak? Terima kasih. Monggo silakan, Mbak Pepi. Sama itu tadi saya mau tanya itu sebenarnya. Apa? Sudah Batasan terwakilkan, usia. ya, sudah terwakilkan Eh, sama Mbak Lala. eh, Monggo. Selama saya tindakan spirometri itu untuk batasan anak usia di bawah berapa itu nggak ada. Tidak ada batasan usia. Nah, tidak ada batasan usia. Tapi saya tindakan itu jarang ke anak, malah sama sekali belum pernah tindakan untuk ke Anak pasien anak. Banyakan pasien untuk dewasa dewasa. dengan umur sekitar 30 ke atas, karena mungkin umur-umur segitu lagi banyak untuk
Oh iya, Ah, produktif untuk merokok ya. ya, produktif untuk rokok. Iya, Jadi saya belum pernah untuk tindakan yang pasien dengan anak. anak. Ya, Oke. begitu ya Mbak Lala. Oke. Mungkin kalau anak mungkin kasusnya banyak ke asma mungkin ya. Iya, kebanyakan ke asma, tapi dari DPJP untuk tindakan spirometri itu jarang. Dokter anak eh, untuk edukasi ke pasien Pasien. anak itu juga malah nggak pernah sama sekali saya spiro untuk pasien anak. Oke. Gitu ya Baik. Mbak. Mungkin nggak Sudah tahu besok kalau ya memang ada, saya tak rasan sama dokter spesialis anak, gimana caranya untuk spiro pasien khusus anak. anak. Iya, Oke, gitu iya. ya Mbak. Ya, semoga cukup menjawab ya Mbak Lala. Moga barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Nah, kita melanjut ke pertanyaan berikutnya datang dari Mas Surya Aji Nugroho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, pada pasien yang telah diperiksa spirometri, jika pada pemeriksaan kedua cenderung menurun daripada pemeriksaan pertama, langkah apa yang harus dilakukan? Ya, tadi mungkin karena kita tadi sampaikan sama Mbak Betty bahwa pemeriksaannya adalah 15 menit. Tentunya mungkin nggak hanya sekali ya, Ya, tapi ada berapa kali pemeriksaan? begini, namanya pasien itu kadang ada SPO yang di bawah normal. Kadang pasien juga untuk eh, melatih pasien saat menghembuskan dan eh, menghirup udara itu susah. Kenapa kok bisa cuman satu kali tindakan dan bisa lebih? Harusnya tindakan spirometri itu tiga manuver. Tiga manuver itu bisa satu kali manuver kalau SPO-nya itu di bawah rata-rata di angka normal. Eh, Tadi pas tindakan ada yang suruh menghisap. Oh iya. Kalau saya itu bilangnya apa ya, biar pasien itu mudeng itu disedot udara nih. Kalau monpis masuk itu saya cuman eh, mengaba-ngaba. Kalau sedot berarti nyedot udara yang dari udara jenengan. Kayak gitu. Kalau dilepaskan, diembuskan, biasanya saya bilang cuman lepaskan udara, bukan tarik nafas. Jadi sih anu sama, sama aja, cuman ngarah gampangnya untuk pasien Mm-mm. area Banjar kadang kayak gitu ya, nggak mudeng. Kalau sedot, sedot, cukup untuk tiga manuver aja dengan hasil yang sama. Kalau untuk pasien yang tadi SPO-nya itu turun, biasanya banyak yang dari rawat inap cuman cukup satu manuver aja saya tindakan. Selebihnya saya konsulkan DPJP karena memang untuk menghisap dan menghembuskan itu pasien tersebut tidak maksimal. Gitu aja Mas Suryo Aji Nugroho. Oke. Jadi tadi mungkin ditanyakan kalau misalnya pemeriksaan ini kan kalau tadi ya nggak cukup sekali, misalnya dua Iya, atau tiga kali. Ternyata manuvernya pemeriksaan kedua cenderung menurun. Jadi langkah yang harus dilakukan ini tetap bagaimana? mengulang dari awal Mengulang dulu. lagi. Iya, Dan itu nanti hasilnya yang diambil yang mana, Mbak Betty? yang paling tinggi Oke, hasilnya. yang paling tinggi kalau Yang misalnya paling tinggi. pemeriksaan lebih dari satu kali, artinya hasil yang paling tinggi itu yang diambil. Iya, dari Oke. FH hasil FVC-nya sama Oke. FE1-nya. Oke, terima kasih. Baik, Mas Surya Aji, monggo silakan berikan feedbacknya apakah sudah cukup menjawab atau mau ada yang didiskusikan lagi. Silakan. Ternyata banyak pertanyaannya, Mbak Betty. Banyak yang menarik ini. Ya, oke sambil menunggu feedback dari Mas Suryo Aji, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Datang dari Mas Daryanto, izin bertanya. Di, di RSI sudah ada belum SPO terkait pemeriksaan spirometri pada pasien pre-op? Jika ada, itu untuk pasien tertentu yang ada indikasi penyakit paru atau semua pasien pre-op. Nah, ya ini mungkin juga perlu dibahas Iya. lagi, dikomunikasikan Ah, lagi terkait dengan regulasi terutama untuk SPO. Monggo silakan Mbak Betty. SPO yang terkait dengan pemeriksaan spirometri sementara belum ada untuk pasien yang pre-op, Mas. Jika itu untuk pasien tertentu, kadang ada indikasi untuk ke paru-paru memang benar. Pre-op itu untuk tindakan spirometri digunakan kadang untuk banyak yang kesepuhan, ada benjolan dimanapun areanya,
tapi dilalah pasien tersebut dari hasil ronsen kok ada PPOK-nya, apa dari asmanya, mungkin bisa dikonsulkan untuk tindakan spirometri Spirometri. itu melalui DPJP biasanya kayak gitu. Tapi sementara di sini sih belum ada Mas untuk dikonsulkan ke dokter parunya selama tindakan pre-op gitu. Oke. Gitu Mbak. Oke, jadi mungkin tadi kalau disampaikan belum ada pasien PSPO. ya Iya, pre-op yang pre-op. dilakukan tindakan spirometri itu karena memang salah satunya mungkin juga karena belum ada SPO-nya mungkin Iya, berarti ya. mungkin belum ada regulasi. Sehingga Belum perlu dibikin ya juga Mas. perlu didiskusikan lagi Ah, sehingga nanti ah, penggunaannya tentu akan lebih maksimal dan ini akan sangat insya Allah. membantu ya. Oke. Membantu terutama pasien-pasien yang tadi mungkin geriatri ya yang kalau misalnya beliau ada gangguan PPOK atau apapun tapi mau dilakukan tindakan OP Ah, tentunya ah, dengan pemeriksaan spirometri ini akan menjadi salah satu pertimbangan mungkin ya betul. untuk dilakukan tindakan Ya. OP tadi. Terima kasih Mas Daryanto. Ya ini mungkin nanti ngobrol-ngobrol di belakang ya antara Mbak Betty dengan Mas Ya, Daryanto ini. terkait regulasi yang Iya, kita bahas di belakang Mas. oke. Sambil ngopi ya, biar nggak panas. Baik. eh Ya untuk pertanyaan yang berikutnya datang dari Mas Aryoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Mbak, di slide kelima dipaparkan untuk persiapan pemeriksaan dilakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Fungsinya untuk apa? Apakah ini berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan, Mbak Betty? Monggo. Pengukuran tinggi badan, berat badan memang sangat pengaruh. Tambah usia memang sangat pengaruh untuk hasil spirometri. Spirometri. Itu bisa dinyatakan retriksi ataupun obstruksi. Ada penyempitan ataupun ada sumbatan di paru-paru. Mm-mm. Untuk kejelasannya itu memang ada dasar-dasarnya. Mm-mm. Dasarnya dari umur berapa sampai umur berapa dengan hasil berapa. Itu ntar tanyakan sama DPJP karena Oke. saya belum bisa membaca benar-benar membaca dari Mm-mm. hasil spirometri itu. Saya juga masih belajar juga, Belajar, Mbak. oke. Ya, Ya, ini kan? juga termasuk alat baru ya, Iya, alat baru. termasuk alat baru, Mm-mm. penggunaan baru juga. Mungkin Pak Riris bubarkah manggil SPP Boleh. buat membacakan hasil spirometrinya, untuk Oke. menjelaskan semua. Baik, iya. Kalau Heeh. mungkin hari ini kita materinya adalah terkait dengan pengenalannya alatnya Iya, dulu ya, sama dasar penggunaannya. dulu ya. Mungkin nanti untuk berikutnya kita bisa membahas Iya, bagaimana cara bacanya. cara bacanya. Oke. Karena memang eh, apa ya, terlalu jelimet sekali. Terlalu Iya, jelimet, oke. Dan ini mungkin juga membutuhkan apa ya, satu pelatihan tersendiri mungkin ya. iya. Karena kemarin Mbak Betty sudah berangkatkan ke RSUD Banjarnegara untuk belajar tentang penggunaan spirometri. Tapi kalau mungkin untuk cara bacanya ya ini kita masih perlu waktu lagi untuk belajar lagi Belajar ya, lebih konsen lagi. lebih detail ke SPP ataupun Oke. spesialis dalam Oke. sama dokter Adit. Oh, Iya. sama Dokter Aditya boleh ya. Terima kasih Mbak Betty. Ya, ini untuk sesi diskusi, monggo kita masih buka ya karena waktunya. Sepertinya ini juga menjadi materi yang sangat menarik ya, banyak sekali pertanyaan. Mungkin karena alat baru dan kita juga baru mulai tadi untuk penggunaan alatnya saja tadi baru 23 orang pasien ya. Nah, ini juga Untuk bulan Mei atau aja, oh untuk bulan Mei awal. saja. Oke. Bulan Mei itu Kalau sampai eh, ke sininya sudah cukup banyak alhamdulillah ya, sudah banyak ya, 40-an lebih 40-an satu lebih. bulan itu. Oke. Lumayan sih. Iya. Oke, terima kasih. Dan ini monggo silakan Bapak dan Ibu yang masih mau bertanya ataupun mau berdiskusi langsung dengan Mbak Betty, monggo bisa di on-kan mic-nya ya, karena kita sudah masuk ke sesi diskusi. Dan ini mohon maaf, Bapak dan Ibu mungkin ada yang belum bisa bergabung melalui link Zoom. Mohon maaf sekali karena kuota peserta kita untuk 100 orang saja. Dan mungkin nanti Bapak Ibu yang belum dapat bergabung di eh, Zoom ini dapat menyimak kembali video untuk materi hari ini yang nanti akan segera diunggah di YouTube RSI Banjarnegara. Sehingga Bapak dan Ibu tidak akan ketinggalan. Dan untuk link absensi juga nanti masih dapat mengakses ya. Nanti Bapak dan Ibu dapat mengisi link absensi yang akan dibagikan. Dan diharapkan untuk
alamat emailnya adalah email yang aktif, sehingga mohon untuk pengetikannya jangan sampai ada yang salah karena nanti tidak akan masuk ke emailnya Bapak dan Ibu kalau ada ketikan yang keliru, ya. Dan untuk absensi ini nanti akan kami input lagi, di entry lagi untuk capaian JPL seluruh karyawan di lingkungan Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Ya, ini sambil di sela-sela ini ya, kami sampaikan juga mungkin kemarin Mbak Betty juga sudah dapat ya. Capaian JPL karyawan ini sudah kami rekap ya dari awal bulan sampai kemarin di Oktober terakhir. Nah, ini nanti bagi Bapak Ibu yang belum tercapai capaian JPL-nya silakan. Mungkin di luar kegiatan RSI Bapak dan Ibu mengikuti seminar ataupun workshop ya yang mendapatkan sertifikat, silakan dikirimkan ke saya boleh melalui WA ataupun Telegram. Untuk selanjutnya akan kami input di capaian JPL per karyawan dan mudah-mudahan nanti semuanya juga akan tercapai ya, karena ini merupakan salah satu apa ya, mungkin indikator kita bahwa ada eh, update ilmu ya, penambahan pengetahuan maupun keterampilan. Ini tidak terbatas untuk kegiatan di lingkup internal Rumah Sakit Islam Banjarnegara saja, tetapi Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan di luar Rumah Sakit Islam Banjarnegara dapat mengirimkan sertifikatnya ke kami untuk dapat kami input ke capaian masing-masing karyawan. Baik Bapak dan Ibu, untuk link absensi sudah dibagikan ya. Silakan untuk dapat mengisi. Jangan lupa juga untuk screenshot bukti kepesertaan Bapak Ibu juga disertakan. Apabila Bapak dan Ibu terkendala di baik penggunaan handphone ataupun di laptop Bapak dan Ibu, pastikan untuk jaringannya ya, karena kadang ini jaringan juga kalau tidak stabil, ini akan mengganggu pada saat Bapak dan Ibu upload untuk bukti kepesertaan. Kemudian nanti pada saat Bapak dan Ibu mengisi link absensi, ini kan memang sudah disetting untuk dapat langsung sertifikat itu masuk ke email Bapak dan Ibu ya. Kalaupun misal tidak masuk di inbox, silakan Bapak dan Ibu dapat cek di menu spam ya. Kadang ini juga dianggap kayak benda asing ya, sehingga masuk ke spam ataupun ke trash atau sampah ya. Nah, nanti bisa dibintangi biar nanti bisa masuk ke inboxnya Bapak dan Ibu. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Betty. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement terkait dengan penggunaan alat spirometri. Monggo silakan. Apa ya, Bu? Apa ya? Intinya kalau spirometri, monggo kalau memang pasien itu dinyatakan ada gangguan pernapasan, ceklah spirometri. Ya, oke. Itu Di RSI aja. ada Di ya, dan RSI ada Mbak Betty ada. yang akan membantu Ya, untuk pengecekan untuk penggunaan alatnya ya, tindakannya. untuk tindakannya. Oke, terima kasih Mbak Betty untuk hari ini sudah meluangkan waktu untuk duduk bersama kita, memberikan pengetahuan beliau ya terkait dengan penggunaan alat baru. Semoga Bapak dan Ibu yang mengikuti kegiatan hari ini tentunya mendapatkan tambahan ilmu dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan untuk sesi berikutnya kita juga dapat bertemu kembali ya. Ataupun Bapak dan Ibu juga tetap dapat bergabung bersama kami untuk mengikuti webinar Ilmiah Series tentunya dengan materi yang menarik lainnya. Ya, semoga untuk hari Senin ini semua kegiatan Bapak dan Ibu lancar ya. Mudah-mudahan semuanya juga sehat dan pantun penutup hanya sedikit saja ya. Seperti yang Monggo dulu, Bu. bubarkan. Makan ketupat di warung Kedasi, kami dari Diklat mengucapkan terima kasih. Oke, Ya, Waalaikum. Kami cie-nya tutup mana kegiatan cie? hari ini. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك